Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah terus sekalian kita bisa kembali menulis kajian kitab tauhid alladzi huwa hukmu al-alim. Pada pembahasan kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-26. Bab ke-26 yaitu yang membahas tentang rukunan dan yang sejenis dengan itu. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab silakan dibuka bab yang ke-26. Ada beberapa dalil yang disebutkan dalam bab ini. Tidak-tidaknya ada sekitar 3 atau 4 hadis dari Nabi SAW dan kemudian penjelasan para ulama terkait hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini. Baik, yang pertama menurut saya disebutkan satu hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya An-Ba'di Al-Ba'di atau An-Ba'di Al-Ba'di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata ar-rafan, barang siapa yang datang kepada ar-rafan itu ramal, maknanya a'amu minal kahin, maknanya lebih umum daripada kahinan. Kahin ar-rafan itu orang yang mengaku-ngaku tahu tentang perkara gaib, tentang perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi barang siapa yang datang kepada si ar-raf ini, dukun atau peramal ini, fasa'alah an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu kepada si dukun ini, fasaddaqahu, lalu orang yang datang itu percaya kepada apa yang dikatakan si dukun tadi, lam tuqballahu sholatul arba'ina yauman, maka tidak akan diterima darinya sholat dari orang yang datang ke dukun dan percaya itu tadi, sholatnya tidak akan diterima selama arba'ina yauman, 40 hari lamanya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, dan ya Allah, menurut penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita buka Sahih Muslim itu tidak ada kata-kata fasaddaqah. Tidak ada kata fasaddaqah. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menambahkan kata fasaddaqah. Walaupun memang kata ini ada dalam hadis riwayat yang lain. Dalam Sahih Muslim sendiri tidak ada kata fasaddaqah. Ini tambahan dari penulis kitab tauhid ini. Artinya apa? Bapak sekalian, kan nanti konsekuensinya berbeda. Jadi kalau dihilangkan, kita mengikuti apa yang ada dalam kitab Sahih Muslim, kata-kata fasaddaqah itu tidak disebut, tidak ada. Maka barang siapa yang datang ke dukun lalu dia bertanya, dia percaya atau tidak, nah itu akan menyebabkan sholat dia tidak akan diterima selama 40 hari. Walaupun dia tidak percaya, tapi dia datang saja dia ke dukun, lalu dia bertanya, itu sudah menyebabkan sholatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Nanti ada hadis berikutnya yang lebih keras lagi ancamannya dari Nabi SAW. Ancaman yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini adalah tidak diterima sholatnya 40 hari. Siapa orang yang datang saja ke dukun? Datang saja, terus bertanya soal dia percaya atau tidak, itu belum. Karena tidak disebutkan dalam hadis ini. Nah, walaupun Bapak sekalian, nanti ada penjelasan bertanya yang seperti apa nanti yang dilarang itu, dan dalam kitab syarahnya ini, saya ucapin ya, Al-Qaulul Mufid menjelaskan, sekalian, tentang macam-macam bentuk pertanyaan. Tapi sebelum itu di sini disebutkan bahwa kata arraf atau kuhan tadi ya, dukun itu adalah tokoh yang memang ada di hampir setiap
kampung-kampung di negeri Arab. Yatahakamuna an-nasu ilaihi. Orang-orang datang kepada si dukun itu untuk meminta fatwa hukum atau untuk konsultasi. Yatahakamuna ilaihi. Dan seperti yang kita pernah bahas dalam sebelumnya bahwa dukun itu mereka kerjasama dengan syaitan. Yatasilu bihim asyayatin wa tuqifu ma kana fi samai tastariqu as-sam'a min as-sama'. Bekerjasama dengan syaitan, lalu syaitan memberikan informasi dari langit yang dia curi, lalu disampaikan kepada si dukun. Lalu kemudian si dukun tadi menambahkan. Ada nanti dalam suatu riwayat, memang ada yang benar tapi akan dicampur dengan 100 kebohongan. Ini kerjanya dukun. Ada dalam suatu riwayat kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau punya seorang budak, punya seorang pelayan. Nah, suatu kali si pelayan ini dia masuk Islam, lalu jadi budak pelayannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dulunya dia dukun, pada masa jahiliyah dia adalah seorang dukun. Dari mana pengakuan dia sendiri? Suatu kali dia menawarkan sesuatu kepada tuannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makanan. Maka dimakan oleh Abu Bakar, makanan yang diberikan oleh pelayan itu. Karena Abu Bakar tidak tahu, yang jelas yang ngasih makan pelayan tidak pernah dimakan. Lalu ditanya, "Anda beri?" Nah, buat. Wahai Abu Bakar, kata si pelayan ini, "Tahukah kau makanan apakah yang kau makan lalu saya itu?" Lalu Abu Bakar bilang, "Akhirnya apa itu? Makanan dari mana yang kau berikan kepadaku ini?" Nah, lalu dia cerita, "Ini adalah makanan yang aku hasilkan dari harta yang aku dapatkan dari perdukunan yang aku lakukan di masa jahiliyah dulu. Dan sebaik-baik harta perdukunan yang aku dapatkan adalah kata dia, aku menyampaikan kebohongan atau aku menipu setiap orang yang datang untuk konsultasi kepada aku." Dia sendiri bilang, ini dukun itu dia sendiri. Jadi setiap orang yang datang kepadanya dia tipu, aku tipu mereka. Tapi mereka percaya. Jadi orang-orang itu percaya kepada si dukun itu. Padahal ditipu. Sampai datang suatu waktu orang yang pernah konsultasi kepada aku ketemu, lalu dia memberikan makanan itu kepada memberikan harta kepada aku, lalu akhirnya si dukun ini memberikan makanan dan makanan itu diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia bilang pada setiap praktek perdukunan dia selalu nipu orang. Nah, akhirnya Abu Bakar karena warok, dia punya sikap warok yang baik, seketika maka beliau memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, pokok harta orang yang sudah saya hebat ini. Lalu kemudian beliau muntah, sehingga keluarlah semua makanan yang tidak dia makan dimakan oleh Abu Bakar dari perutnya itu. Nah, ini pengakuan dukun di masa jahiliyah bahwa dia sebenarnya itu, tapi orang banyak percaya. Nah, ini bagus saja. Jadi dukun itu tokoh-tokoh aktif di setiap kampung yang ada di negeri Arab. Nah, beliau mereka ini diyakini oleh orang-orang aliman bil ghaib, paham tentang perkara gaib. Para dukun ini, makanya orang-orang datang kepada mereka jadi rujukan manusia pada zaman jahiliyah. Padahal sebenarnya yang mereka ceritakan adalah kebohongan. Tapi bagaimana? Ini lalu ada pertanyaan. Apakah setiap orang yang mengabarkan perkara yang akan datang itu kita sebut kahin, awim, ba'dil Tuhan, kita sebut dukun atau sebagian dari para dukun yang ada? Ini dicatat dan digaris bawahi pertanyaannya, apakah, saya ulangi, setiap orang yang mengabarkan sesuatu tentang perkara masa depan yang akan terjadi di masa akan datang itu mutlak kita sebut dukun atau tidak? Ini penting ya untuk dijelaskan. Tapi pada dasarnya dukun itu kan dia yang mengaku dirinya tahu, dirinya mengerti tentang perkara gaib dan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka Bapak Ibu
TV kan sering ada tuh ya, para peramal, para dukun yang kadang meramal artis dan seterusnya tentang kehidupan di masa akan datang seperti apa. Ya itu dukun. Tetapi jika ada orang memberikan informasi perkara yang akan terjadi di masa depan berdasarkan indikator-indikator kuat atau berdasarkan kalau itu terkait dengan masalah fenomena alam gitu ya, berdasarkan kisah, maka orang ini tidak bisa disebut dukun, bukan dukun. Misalnya akan terjadi gerhana matahari pada bulan apa, hari apa, jam berapa. Ada orang beberapa bulan sebelum gerhana matahari itu terjadi sudah ada informasi bahwa pada bulan ini hari ini jam sekian akan terjadi gerhana matahari. Apakah itu disebut dukun? Jawabannya tidak, karena ada teori yang digunakan untuk mengetahui gerhana, fenomena gerhana matahari yang disebut dengan hisab. Maka suatu informasi yang disampaikan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan ilmu hisab tadi itu tidak disebut dukun. Kata saya ini itu tidak bisa disebut dukun karena ada indikator-indikatornya. Walaupun itu tidak terjadi, tetapi itu sesuatu yang boleh dilakukan karena ada ilmunya. Beda dengan dukun. Kalau dukun, misalnya si fulan dia sedang pacaran dengan si fulan, seorang artis. Lalu dia mengatakan bahwa ini tidak akan cocok. Paling-paling nanti kalau mereka jadi menikah 2 tahun udah bubaran, misalnya gitu ya. Dia memprediksi tentang keadaan seseorang. Ini dukun Bapak Ibu dan Kristen. Sementara yang berdasarkan ilmu tadi, ilmu hisab itu tidak termasuk dukun. Jadi itu boleh dilakukan. Termasuk meramal ramalan cuaca atau mungkin lebih tepatnya perakiraan cuaca. Besok hujan atau tidak misalnya, besok panas atau hangat misalnya, itu termasuk juga bukan perdukunan meskipun dia memberikan informasi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini tidak bisa disebut sebagai proses perdukunan. Karena apa? Karena dia jasanya tidak umurin visinya. Informasi itu diambil, disandarkan pada perkara-perkara yang memang bisa dikenal, bisa ditindak, bisa kelihatan. Maka dia tidak bisa disebut sebagai dukun. Nah, kembali pada hadis ini, jadi barang siapa yang datang kepada seorang dukun lalu dia percaya, tapi tadi kata percaya itu untuk hadis yang pertama ini menurut Syekh Utsaimin dalam Sahih Muslim tidak ada. Jadi datang bertanya, maka hukumannya, ancamannya dari Nabi tidak akan menerima sholat selama 40 hari. Hanya saja kata beliau, dijelaskan, lakin namun laisa ala itlaqi. Fasu'al ta'afu wa nahmuhu yang qasimu ila. Tapi ini tidak mutlak. Karena pertanyaan yang kita ajukan kepada seorang dukun itu macam-macam. Motifnya beda-beda. Maka tidak setiap kita bertanya kepada seorang dukun, otomatis sholat kita tidak akan diterima selama 40 hari. Karena ada banyak motif pertanyaan. Di antaranya, kata beliau, seseorang bertanya kepada dukun hanya sekedar nanya aja. Jadi mujarrad as-su'al. Ayat salah soalan mujarrad. Dia hanya sekedar mau nanya aja. Motifnya, hanya ini sekedar tanya. Boleh atau tidak? Bahada haram. Kata Syekh Utsaimin ini nggak boleh, haram. Pokoknya dia nggak punya motif apa-apa, hanya sekedar nanya tok. Katanya dia dulu deh, saya nanya deh. Saya nanya tok. Ini haram dan ini yang termasuk diancam oleh Nabi. Dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Berdasarkan hadis ini. Maka
setiap perkara yang diancam akan dihukum, ini menunjukkan bahwa perkara tersebut haram. Karena tidak mungkin sesuatu akan dihukum atau diancam kecuali pasti perkara tersebut atau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Jadi hanya sekedar tanya saja itu haram. Lalu yang kedua, ayat salah itu bertanya, lalu dia bertanya. Motifnya memang dia ingin dapat informasi penting gitu ya, tentang dirinya, tentang masa depannya, tentang jodohnya, tentang rezekinya. Lalu datang dia ke dukun, bertanya-tanya, konsultasi, lalu dia bertanya, ada kufur. Maka ini menjadi kafir berlaku. Jadi setiap orang yang datang ke dukun lalu dia percaya, setelah dia konsultasi kepada si dukun itu, ini adalah kekufuran, kekafiran. Kenapa? Nanti dalam hadis yang kedua disebutkan, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu qala kepada Nabi, "Man atta kahinan." Barang siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul. Nah, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan si dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir, telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Ini lebih dahsyat lagi hukumannya. Kalau dia percaya, datang saja itu sudah haram. Kalau dia datang kemudian percaya, kafir. Kafir kafara bila unzila ala Muhammad. Nah, artinya orang yang datang ke dukun itu batal dua kalimat syahadat. Min nawaqidhi syahadatain. Bisa mengatakan syahadat yang diucapkan. Atau dalam bahasa lain, Islamuhu naqidun, yang bukan Islam. Islamnya batal seketika dia menjadi kafir. Maka hati-hati Bapak Ibu yang pernah datang ke dukun percaya kita sudah kan? Lalu gimana? Dia taubat dan nasuha. Lalu apakah harus syahadat lagi? Iya. Caranya bagaimana? Langsung syahadat, kita menyadari kesalahan kita, lalu kemudian kita bersyahadat, melakukan tajdid, memperbaharui syahadat kita, sambil kita ingat kekufuran kita yaitu datang ke dukun dan percaya kepada si dukun. Kalau kita lakukan itu sendiri, maka kita lakukan sendiri. Tapi ketika kita datang kepada dukun di depan orang ramai lalu kita percaya, maka udah menurut sebagai penjelasan ulama, ucapkan syahadat kita di depan orang-orang tersebut. Kalau kita diantar oleh beberapa orang, kita ucapkan syahadat di depan orang-orang yang pernah hantar kita ke dukun, supaya mereka menyaksikan bahwa saya bertaubat dan saya memperbaharui syahadat saya. Kenapa? Karena dia sudah kufur kafir karena perbuatan tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian, maka hati-hati ya. Jangan sampai kita datang ke dukun. Kalau ada di antara kita yang pernah segera setelah ini bertaubat dan nasuha, ada enggak? Kalau ada langsung nanti taubat lalu syahadat. Karena percuma sholat kita, percuma puasa kita, percuma sedekah kita, percuma amal soleh kita. Saya apapun selama kita tidak sadari kekufuran kita karena kita datang kepada dukun. Orang kafir itu, kalau ada orang kafir sholat, tidak akan diterima. Tidak akan diterima karena kekufurannya. Maka kalau ada orang ingin diterima amalnya, ya jangan kafir. Dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat dulu. Syahadat, dia menjadi seorang muslim, baru seluruh amalnya selama dilakukan secara ikhlas, mengikuti atau bertiba kepada Rasul, maka amalnya akan diterima. Kalau tidak, maka tidak diterima. Kalau ada orang kafir, ikhlas dia beramal karena Allah, lalu mengikuti sunnah Rasul, tapi dia kafir, terima atau tidak? Tidak. Banyak tuh di antara kita, dia muslim, dia ikhlas amalnya, dia juga berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Tapi dia lupa kalau dia sudah menjadi kafir, disebabkan karena dia datang ke dukun dan dia percaya. Maka berbahaya sekali Bapak Ibu dan adik sekalian. Saya punya teman tertipu. Jadi suatu malam dia ditelepon oleh
semacam teller bank. Katanya dia dapat undian uang sebanyak 100 juta. 100 juta. Nah, kemudian ada syaratnya, kalau uang 100 juta itu mau cair, ditanya dulu ada berapa uang di rekeningnya, ditanya-tanya. Lalu diarahkan ada sekitar 20 juta lebih kalau tidak salah. Padahal itu uang orang, karena dia memproduksi sesuatu, orang pesan ke dia, belum jadi itu, tapi uangnya dipakai sebagian. Nah ternyata baru sekalian, uang yang ada di rekeningnya itu 20 juta lebih, kamu semua. Nah, dan itu pernah saya alami juga. Saya sendiri mengalami prosesnya. Jadi pernah suatu saat habis isi kajian seperti ini, habis isya ada telepon datang. Ini betul dengan Pak Ahmad Hasan di rumah, betul. Ini kami dari Ibuti, kami dari Bank BRI. Bapak lihat enggak acara di Metro TV tadi sore? Enggak, saya bilang, wah sayang. Karena nama Bapak itu ya, termasuk orang yang dapat hadiah. Nah, berapa saya bilang? 50 juta, wah senang banget kita. Ya baru pergi nongkrong, 50 juta. Kalau terus dia ngomong terus, ya, Bapak jangan tutup. Ya ini saya masih bukan di rumah ya. Sekarang Bapak ke ATM. Ya, ya alhamdulillah saya di ATM punya uang, ya, cuma 500.000. Nah tapi waktu itu saya ngikutin dia, harus ada minimal 2 juta. Waktu saya kira, ya gimana caranya? Sampai akhirnya saya pinjam ke tetangga 1,5 juta itu. Ya, saya pinjam betul. Ada tetangga, Pak punya uang nggak 1,5 juta? Oh kenapa? Saya ceritain. Oh ada. Akhirnya dia Pak ditransfer sama dia ke rekening saya. Jadilah 2 juta. Lalu Pak kalau antar saya di ATM, waktu itu saya ngontrak di Pinggurayan, di Pintu Kabite. Tapi beliau rekening dia. Ini kayaknya nggak benar. Oh nggak tahu saya bilang. Tadi itu bilang ikut masuk ATM. Bapak nggak usah nyebutin nomor rekening. Bapak nggak usah nyebut nomor ATM. Pokoknya ikuti aja apa yang saya sampaikan. Ya saya ikuti aja. Nah setelah selesai proses, dia bilang nanti akan ditransfer 50 juta itu jam 12 malam. Mas saya berinya. Oh kenapa harus jam 12 malam? Kita waktu itu keluar dari ATM, Pak. Jam 12 malam. Coba kita masuk lagi. Langsung dicek saldo, ternyata habis semua 2 juta. Padahal saya pinjam ke teman. Saya singkat, masya Allah. Itu stres tuh ya Allah. Tapi masa ingat bahwa kalau kita kena musibah, apa? Kalau Allah, masya Allah. Ya Allah, itu takdir. Nah teman saya ini sampai 20 juta lebih. Padahal ini uang orang. Akhirnya dia datang ke dukun. Di Kaliurang itu ada pondok pesantren. Kiainya rambutnya panjang. Saya nggak usah sebut nama pesantren itu. Nah itu sering orang-orang kalau ada masalah datang ke sana. Nah ternyata ya itu praktek perdukunan. Dia cerita, saya disuruh ini dan itu, saya disuruh bawa ini dan itu. Wah saya bilang nggak usah Pak. Tapi gimana ya? Ini uang orang. Ya. Memang yang bilang uang orang kan? Jadi jelas Pak. Tapi kalau Bapak ingin ketemu datang ke dukun, wah itu tambah masalah. Lalu ya saya sampaikan. Nah di sini, jadi orang yang datang ke dukun, lalu dia percaya dengan apa yang disampaikan di dukun itu, maka dia akan dia kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini saya. Ya tapi saya pernah mengalami semua. Saya juga pernah bilang handphone hari Jumat, Kamis malam Jumat. Waktu itu handphone belum seperti sekarang ya, tahun berapa ya? 2003 atau 2004. Handphone itu saya beli rumah waktu itu 900.000 ya, Siemens namanya. Kali waktu itu pernah dengar ya. Nah itu polimonik suaranya itu warna ini kan waktu itu bagus banget. Malam Jumat saya taruh di kamar di kos-kosan. Saya sholat jamaah maghrib. Setelah saya pulang saya cari-cari hilang, HP-nya hilang. Saya cerita ke orang-orang, HP saya ada yang hilang. Terus orang kampung bilang ke sana orang pintar pasti ketemu. Dalam keadaan bingung, akhirnya ya udah deh, saya ikutin kata orang-orang itu ya, orang-orang kampung itu. Walaupun nanti saya meninggal sebenarnya, tapi saya sudah bertobat dengan Tuhan. Nah ini pengalaman. Akhirnya kan saya ke sana, di
gelap sekali kan. Nah, isinya ajak ngobrol. Oh kemarin Pak ada orang kehilangan mobil, tidak Innova. Itu setelah datang ke sini langsung ketemu besoknya Pak. Nah, dia cerita tentang kehebatan suaminya. Jadi barang-barang hilang bisa ketemu lagi. Insya Allah barang bapak pun akan ketemu lagi. Dalam hati saya apa bisa ya. Nah setelah nunggu mungkin ada sekitar 40 menit atau sekian. Dia keluar, kita nanya, Mas, jenengan punya teman rambutnya panjang berkacamata? Enggak sih. Wah bingung dulu. Oh enggak. Kos-kosan jenengan menghadap ke arah utara? Enggak saja. Oh bingung lagi. Jadi semua pertanyaan yang diajukan enggak semua. Karena betul tidak sesuai fakta. Saya masih sadar itu. Nah akhirnya dia bingung. Oh tapi sebenarnya handphone sampean itu ada di sini. Yang ambil orangnya rambutnya panjang berkacamata. Nah tapi saya nggak punya teman. Nggak mungkin orang berani masuk ke kos saya kalau bukan teman. Nah akhirnya dia seperti kebingungan. Akhirnya saya bilang, saya berapa Pak? Pak usah bayar udah. Karena mungkin prediksinya tidak sesuai gitu. Nah itu saya mengalami datang ke dukun. Nah itu ya. Maka orang yang walaupun saya percaya. Tapi tadi saya sudah nanya datang ke dukun. Maka lam tuqbalu salatu arba'ina yauman. Tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Hanya datang walaupun kita tidak percaya. Nah kalau dia percaya, berarti maka dia akan dia kafir keluar kafir. Itu yang kedua saja. Yang ketiga, ada orang datang ke dukun, tujuannya bukan sekedar nanya, bukan untuk konsultasi, bukan. Dan bukan untuk mempercayai apa yang dikatakan itu. Tapi dia datang bertanya untuk menguji. Nah, lihat tabi'ah untuk menguji isi dukun benar atau tidak. Kalau itu tujuannya, aku rasa itu mau kalibun. Ini dukun ini jujur apa bohong, berdusta. Kita ingin buktikan. Nah, kalau untuk ini tujuannya, labak sama, tidak ada masalah. Jadi kita ingin menjatuhkan si dukun itu. Tetapi sebenarnya ketika saya bilang tidak, itu sudah jatuh sebenarnya. Karena prediksi dia tidak sesuai semua. Nah, apalagi kalau kita tujuannya memang untuk membuktikan bahwa kamu itu bohong. Nah itu dibolehkan labak sama. Walau ada kunuki al-hadis dan dia tidak termasuk orang yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, karena apa? Nabi pernah melakukan. Nabi sendiri dulu ada tokoh namanya Ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id ini ditanya oleh Nabi SAW, "Mada qabaqta?" Coba kamu tebak apa yang aku sembunyikan dari kamu. Lalu kata si Ibnu Sa'id, "Aduh, yang kau sembunyikan adalah asam," katanya. Faqala Isa itu celakalah kau, kata Nabi. Falam ta'buwa qadraka. Kenapa kamu tidak akan mampu mengetahui apa yang aku sembunyikan? Kata Rasul. Lalu waktu itu Umar meminta izin kepada Rasul untuk memenggal leher orang tersebut. Masih Ibnu Sa'id ini. Jadi Rasulullah memuji dia kata dia pun semua tahu. Coba cara benar ternyata nggak tahu. Maka Rasul bilang, "Falam ta'buwa qadraka." Kamu nggak mungkin tahu. Nah ini Bapak Ibu sekalian untuk menjatuhkan dia, kamu itu betul pembohong, kamu itu pembohong. Itu tidak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi itu yang ketiga. Yang keempat, al-qismu rabi. Pertanyaan yang keempat, motifnya adalah kalau tadi hanya sekedar untuk mengetahui apakah dia bohong atau benar. Yang keempat ini ayasalahu liyudhira jazahu wa kadhabu. Kita nanya kepada dia untuk melemahkan dia, untuk menunjukkan kelemahannya dan kedustaannya. Lalu kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin ajukan supaya ketahuan bahwa itu orang lemah. Maka pahala dapat ini perkara yang sebaiknya dilakukan. Waktu itu tidak bagus dilakukan atau diperintahkan. Waktu bahkan pokoknya pun wajib, bahkan wajib. Kadang-kadang bisa wajib. Kita datangi dukun, kita wajib menguji dia dan untuk menunjukkan kelemahan dia. Ada kalanya hal itu wajib dilakukan kapan? Ketika orang-orang sekampung sudah percaya semua, sebelumnya sudah percaya sama itu.
Kalau kita buktikan bahwa itu dukun bohong sebenarnya, kita datang ke dia, kita tanya, lalu kita tunjukkan ini loh, dia ini lemah, dia ini pembohong. Nah, supaya orang semua sadar. Nah, itu ada kalanya wajib untuk mendakwahi orang-orang yang sudah terlanjur percaya kepada si dukun ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, inilah dia macam-macam motifnya. Pertanyaan yang diajukan kepada dukun, ada yang haram, ada yang kafir karenanya, ada yang boleh, ada yang bahkan itu dituntut atau bisa menjadi wajib. Yang datang untuk konsultasi lalu percaya itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 65. Bapak Ibu bisa buka dalam surah An-Naml ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la ya'lam man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad, tidaklah mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada yang mengetahui baik makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi perkara gaib al-ghaib illa Allah, kecuali Allah saja. Bahkan malaikat itu tidak tahu kalau Allah tidak diizinkan mereka. Apalagi makhluk seperti kita. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah saja. Nah, ini penegasan dari Allah bahwa tidak ada satupun orang tahu perkara yang gaib. Kalau ada orang ngaku-ngaku berarti dia dukun. Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ini hadis kedua tadi sudah, dan yang ketiga terakhir dari Imam Hakim, dia mengatakan hadis ini sahih ala sahih Imam Abi Hurairah. Hadis sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, "Man ata arrafan aw kahinan," barang siapa yang datang kepada peramal atau seorang dukun, fasadna qabuli ma yaqul, lalu dia percaya dengan apa yang dikatakan si dukun itu, maka kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka semua dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus dari Abdullah bin Mas'ud seperti itu, tapi hadisnya mauquf. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi dua hadis yang kedua dan ketiga ini redaksinya hampir sama, yang menegaskan bahwa orang yang datang ke dukun dan dia percaya itu menyebabkan dia kafir. Fakat kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ada beberapa yang lain, karena waktu kita sempit, sebentar lagi bisa supaya ada waktu untuk tanya jawab, maka kami persilakan barangkali ada Bapak Ibu yang bertanya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sudah menjadi agenda ataupun kegiatan. Biasanya kalau ada pilihan tunggal ataupun pilihan tumpah, ini biasanya orang itu datang itu ke tempat dukun. Padahal dia itu tidak sholatnya rajin. Apakah ini termasuk nanti menjadi kafir atau tidak itu? Soalnya pernah suatu saat karena ada pilihan tunggal, akhirnya dia lupa kalau dukun. Akhirnya setelah begitu saya datang, dia dukunnya juga datang, tapi saya kira ini kok bukannya merokok sendiri. Ternyata enggak jadi itu. Nah, apakah itu bisa dipercaya atau enggak ini? Jadi orang yang pada dia itu yang calon kafir itu juga aktif kan soalnya. Ini apakah termasuk salah satu apakah nanti tidak diterima atau nanti termasuk kafir? Terima kasih. Ini tadi jika kita pergi ke dukun tadi kan dikatakan sholat kita 40 hari tidak terima ya tadi ya. Jika kita sebelum itu sudah menyadari terus kita bertobat nasuha, apakah itu hukuman kita masih berlaku atau tidak tadi? Tapi kita sudah terlanjur datang. Sudah terlanjur datang. Nah, setelah datang besoknya kita sadar kita langsung bertobat nasuha dan syahadat tadi. Apakah itu hukuman itu masih berlaku atau tidak? Baik. Nama itu Arif. Baik, pertama Pak Juri ya. Lurah datang ke dukun konsultasi bagaimana caranya biar menang gitu ya. Mungkin nanti dikasih apa wirid-wirid tertentu barangkali. Saya juga punya lurah, belum kamu jangan juga belum betul gitu ya. Nah, ya kalau kita percaya, tadi datang lalu kita percaya. Kalau kamu ingin menang maka kamu begini. Walaupun barangkali yang diberikan itu wirid-wirid gitu ya. Bacaan-bacaan, zikir-zikir yang bisa jadi kemungkinan besar zikir-zikir tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah.
Sangat besar kemungkinan seperti itu. Tapi dia percaya, kalau kamu baca ini, kamu akan menang. Pasal tak kamu dibayar. Maka jelas hadisnya. Riwayat Abu Daud mengatakan tadi, pasal tak kamu dibayar pun, kalau bukan menjina alam Muhammad. Maka dia telah kafir karena dia sama. Maka kalau masalah kemarin dalam bulan, enggak. Itu masalah ini maksudnya. Itu seandainya datang ke hukum, maka jelas dari dia menjadi kafir. Maka harus segera taubat. Lalu yang kedua, saya tadi kita datang ke hukum bertanya, tapi kemudian langsung sadar besok, lalu bertaubat tanpa sunnah. Taubat tanpa sunnah syaratnya sudah jelas ya. Apakah dia akan tetap berlaku hukum 40 hari sholat dari diterima? Kalau taubatnya taubat tanpa sunnah, ikhlas karena Allah, maka tentu saja orang yang bertaubat itu mislah mana dan balaku seperti orang yang tidak punya dosa. Maka memang kita disuruh untuk taubat. Dalam Al-Quran itu disebutkan walaupun Allah lalu ada orang-orang yang tidak boleh ala anfusihim ketika mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, kemudian berbuat fahisah. Zakarullah, lalu mereka ingat kepada Allah, fastaghfar. Ada fastaghfar li dzunubihim. Lalu mereka segera beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa ma yakunu dan gimana orangnya? Nah, sebelumnya gimana? Ya, nanti walau yusiru ala ma fa'alu, dan dia tidak melanjutkan apa yang mereka lakukan itu. Berdasarkan ayat itu memang kita disuruh kalau kita ingat kita banyak berbuat kita berbuat fahisah, perbuatan keji. Kalau ingat sama Allah, fastaghfar. Berupa itu fungsinya untuk ditakdir atau takdir. Takdir itu segera. Takdir itu setelah melakukan dosa langsung kita ingat, oh ini keliru, ini dosa. Langsung astagfirullah. Istighfar, taubat nasuha. Maka kalau kita sadar bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan kita berhenti tidak melakukan lagi perbuatan itu, maka diampuni dosa dan Allah. Maka hukuman 40 hari tidak diterima sholatnya, otomatis kalau Allah sudah menerima taubat kita akan dicabutkan. Yaitu yang bisa kami sampaikan dan yang saya pahami berdasarkan dalil-dalil yang ada. Allah Taala. Tapi jelas kita berusaha menjauhi semua apa yang dilarang oleh syariat agama kita. Jadi itu cukup ya. Baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan lagi pekan yang akan datang. Semoga keadaannya lebih baik. Dan semoga bagi sekalian kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan diberikan keberkahan. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum